Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kami membuat makalah ini adalah membuat model sistem antrian dengan menggunakan pola kedatangan dan pola pelayanan pemohon SIM di Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM Resort Kepolisian Manado. Selanjutnya yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pola antrian yang ada pada antrian pelayanan SIM Resort Kepolisian Manado. Yang kedua, distribusi apa yang paling optimal digunakan untuk pelayanan SIM Resort Kepolisian Manado. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pola antrian yang digunakan pada antrian pelayanan SIM Resort Kepolisian Manado. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui distribusi optimal yang digunakan pada pelayanan SIM Resort Kepolisian Manado. Selanjutnya, yang terakhir, sistematika penulisan makalah. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pengumpulan dan pengolahan data, bab 5 analisa dan pembahasan, dan yang terakhir bab 6 kesimpulan dan saran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke bab 2 yang berisikan tinjauan pustaka bersama saya, Fadlan Nurhaidi. Langsung saja kita simak materinya sebagai berikut. Pertama-tama kita masuk ke subbab 2.1 yaitu State of Art yang merupakan jurnal-jurnal acuan kami yang berjumlah 10 jurnal yang berisikan 7 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional. Di subbab 2.2 yaitu landasan teori, di sini kita membahas 3 bahasan pokok, yaitu terdapat teori antrian, distribusi Poisson, dan distribusi eksponensial. Pada teori antrian terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari teori antrian itu sendiri. Teori antrian merupakan studi matematika dari antrian atau kejadian garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari sistem yang ada. Lalu terdapat pengertian dari sistem antrian. Sistem antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan. Pada sistem antrian terdapat fenomena menunggu. Fenomena menunggu ini adalah hasil langsung dari keacakan dalam operasi sarana pelayanan. Lalu terdapat model-model antrian. Terdapat 4 model. Yang pertama ada model satu jalur, satu tahap, atau single channel, single phase. Lalu yang kedua terdapat model satu jalur banyak tahap atau single channel multi-phase. Lalu yang ketiga terdapat model banyak jalur satu tahap atau multi-channel single phase. Lalu yang keempat terdapat banyak jalur banyak tahap atau multi-channel multi-phase. Lalu terdapat distribusi Poisson, yaitu jumlah kedatangan per unit waktu pada suatu fasilitas pelayanan dapat didefinisikan dengan distribusi Poisson dengan rumus Pn sama dengan dalam kurung lambda pangkat n dikali E pangkat minus lambda per n faktorial, di mana Pn adalah peluang terjadinya n persatuan waktu, lalu n adalah banyaknya pelanggan, lalu lambda pangkat n adalah rata-rata terjadinya n persatuan waktu, lalu E pangkat minus lambda adalah E yaitu berjumlah 2,71828 dipangkatkan negatif lambda. Lalu kita masuk ke menentukan kriteria keputusan dengan distribusi Poisson, yang mana penentuan kriteria keputusan ini ditentukan dengan jumlah X pangkat 2. Yang mana dengan rumus X pangkat 2 sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan K dikali tingkat kedatangan rata-rata dikurangi rata-rata tingkat kedatangan per rata-rata tingkat kedatangan. Yang mana kriteria keputusan dilakukan dengan terima rata-rata pelayanan bersebaran Poisson jika X pangkat 2 hitung kurang dari sama dengan X pangkat 2 table. Maka keputusan tersebut diterima dan selainnya itu ditolak. Lalu kita masuk ke distribusi eksponensial, yaitu
Pola pelayanan yang mengikuti distribusi eksponensial dapat dinyatakan dengan rumus P dalam kurung T sama dengan mu E pangkat dalam kurung minus mu T. Yang mana P dalam kurung T adalah peluang kejadian N selama waktu T, lalu mu adalah rata-rata tingkat pelayanan unit pelayanan per unit waktu, lalu E merupakan ketetapan dengan jumlah 2,71828. Sekarang kita masuk ke menentukan kriteria keputusan dengan distribusi eksponensial. Sama halnya dengan menentukan kriteria keputusan dengan distribusi Poisson, di sini kriteria keputusan juga ditentukan oleh besarnya X pangkat 2. Dengan rumus X pangkat 2 sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan K, dalam kurung mu I dikurangi mu I harapan tutup kurung pangkat 2 per mu I. Yang mana mu I adalah rata-rata waktu pelayanan pada waktu KI, lalu mu harapan adalah rata-rata waktu pelayanan harapan pada waktu KI, lalu K adalah banyaknya pengamatan. Di sini kriteria keputusan, jika X pangkat 2 hitung kurang dari sama dengan X pangkat 2 tabel, maka kriteria keputusan diterima. Selebihnya kriteria keputusan akan ditolak. Sekian dari saya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 3 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di bab 3 ada metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini terdapat alur flowchart. Yang pertama ada mulai, kemudian setelah mulai ada studi literatur dan studi lapangan, di mana setelah itu kita melakukan rumusan masalah. Setelah di rumusan masalah kita melakukan pengumpulan. Nah, setelah ada pengumpulan kita melakukan pengolahan data, di mana nanti ada hasil analisis solusinya, di mana di situ analisisnya solusi optimum atau tidak. Misalnya kita bisa lanjut ke kesimpulan dan saran, di mana setelah itu selesai. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Pada pengumpulan data pertama, data tingkat kedatangan permohonan SIM per jam dari hari pertama sampai hari kelima, dan dari waktu jam 8 sampai jam 3 sore. Kemudian setelah melihat tabel di samping, maka keterangan adalah sebagai berikut. Pada hari pertama dapat 23,3 pemohon per 60 menit. Yang kedua, 22,67 pemohon per menit per 60 menit. Yang ketiga, 23,67 pemohon per menit per 60 menit. Yang keempat, 14,17 pemohon per 60 menit. Dan yang terakhir ada 15,5 pemohon per 60 menit. Kemudian pengumpulan data yang kedua yaitu rata-rata pelayanan dalam menit pada loket pertama. Bisa dilihat tabel yang sebelah kiri menunjukkan itu adalah rata-rata waktu pelayanan pada loket pertama. Kemudian dengan rumus yang telah tertera di bawah tabel, sehingga nilai rata-rata waktu pelayanan dan harapan pada loket 1 adalah sebagai berikut. Kemudian ini adalah pada loket kedua. Perhitungannya sama. Loket ketiga. Dan sekarang lanjut ke pengolahan data. Nah, pada pengolahan data yang pertama, menghitung rata-rata kecepatan kedatangan pemohon SIM yang dihitung dari hari 1 sampai hari kelima, sehingga didapat rata-rata kecepatan kedatangan tertera pada layar sebesar 0,012. Setelah itu, menghitung rata-rata kecepatan pelayanan dan pemohonan dengan masing-masing loket. Nah, pada loket pertama didapat rata-rata pelayanan sebesar 1,659, yang dimana hasil ini lebih besar daripada 0,711. Maka hasil tersebut ditolak karena bukan distribusi eksponensial. Kemudian pada loket kedua didapat rata-rata pelayanan sebesar 0,945, di mana hasil ini lebih besar daripada 0,711. Maka
hasil tersebut ditolak karena bukan distribusi eksponensial. Kemudian, pada loket yang ketiga atau loket yang terakhir, didapat rata-rata pelayanan sebesar 0,425, yang dimana hasil ini lebih kecil daripada 0,711. Maka hasil diterima karena merupakan distribusi eksponensial. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Haula. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Pada kasus ini menggunakan pola kedatangan dan pelayanan. Untuk pola kedatangan berdasarkan rata-rata kecepatan kedatangan pemohon SIM didapatkan hasil X2 hitung yaitu sebesar 0,012 dan X2 tabel sebesar 0,711 sehingga dapat disimpulkan X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel yaitu 0,012 lebih kecil dari 0,711. Maka diterima asumsi bahwa pola kedatangan berdistribusi Poisson. Selanjutnya yaitu pola pelayanan. Pada loket ke-1 didapatkan hasil X2 hitung lebih besar dari X2 tabel, yaitu 1,659 lebih besar dari 0,711. Dan pada loket kedua didapatkan hasil X2 hitung lebih besar dari X2 tabel, yaitu 0,945 lebih besar dari 0,711. Dan pada loket ketiga didapatkan hasil X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, yaitu 0,425 lebih kecil dari 0,711. Yang berarti diterima asumsi bahwa pola pelayanan pemohon SIM di loket 3 berdistribusi eksponensial. Sedangkan pada loket 1 dan 2, pola pelayanannya tidak berdistribusi eksponensial atau tidak bersebaran eksponensial, yang artinya pelayanan yang terjadi di Satpas Manado tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pola antrian yang ada pada antrian pelayanan SIM Resort Kepolisian Manado menggunakan model Single Channel Multipass atau satu jalur banyak tahap. Yang kedua, sistem antrian pada Satpas Polresta Manado memiliki tingkat kedatangan pemohon SIM terkecil, yaitu 0,039 orang per menit, dan untuk kedatangan pemohon SIM sebesar 0,066 orang per menit. Pola pelayanan yang terjadi pada tempat pendaftaran loket 1 dan tempat pengisian formulir loket 2 tidak berdistribusi eksponensial, yang artinya waktu pelayanan tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan. Sedangkan pada tempat pengambilan SIM loket 3, waktu pelayanan berdistribusi eksponensial, yang artinya waktu pelayanan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Adapun saran yang diberikan dalam penulisan ini guna pengembangan penulisan selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak referensi mengenai model antrian multipass. Yang kedua, menghitung efektivitas model antrian dari segi biaya.